Baik, saya lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini malam terakhir sebelum saya meninggalkan Seattle ini. Saya berharap kebersamaan kita akan senantiasa kebersamaan yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita akan menjadi keluarga besar yang semakin kompak, memiliki tujuan dan visi misi yang sama di Seattle ini. Saya yakin kita semua nanti bisa menjadi role model ya, in our respective neighborhood or our respective environment. Kita menjadi role model bahwa urusan beragama is more than just going to masjid. Ibadah is more than just praying. Islam is also about human relation as well. Kalau kita menjadi role model di mana kita tinggal di sini, insya Allah peradaban Islam akan bisa bangkit, boleh jadi di tanah Amerika ini. Ya, kadang-kadang mohon maaf, ada orang yang beribadah, berdoa di masjid tapi selfish. Apa tuh selfish? Ya, egois, merasa is obligatory as done, tugasnya sudah selesai. Padahal berislam itu more than just a matter of praying. Tapi bagaimana kita harus memiliki kebijaksanaan, memiliki apa ya, rasa simpati, rasa empati di antara kita semua. Saya ada mendengar, mohon maaf ya, umat Islam, beberapa umat Islam yang di Amerika ini untuk urusan memparkir mobil aja pun kadang-kadang tidak bisa dibuat rapi, sehingga harus mengganggu orang lain yang lalu lintas. Padahal kan urusan parkir juga urusan ibadah. Urusan memparkirkan mobil itu adalah urusan human relation. Jadi kalau kita memparkir sembarangan, ada yang menegur. Saya pernah dengar ada yang menegur, tapi dia malah menjawab, "This is the land of God." Ini tanah Allah. It is up to me where I park my car. Nah, itu ibadah seharusnya tidak melahirkan selfish seperti itu. Ya, saya ingin mengatakan bahwa even Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, our prophet, when he become imam, before he start the praying, he makes sure firstly who is the ma'mum. If there are some ada orang yang sangat lemah, very weak dan very old, it happen many time where Rasulullah shorten his praying. This is about human relation. Jadi tidak pernah Rasulullah mengatakan, "This is my relation with God. Why bother seeing to my jamaah?" Ya, jadi nggak pernah Rasulullah bilang begitu. Tapi yang pasti Rasulullah even shorten the praying. Artinya apa? Ternyata pertimbangan kemanusiaan itu should be put on the top rank, even though he was praying. Tapi kita kok kadang egois. Wah, ini kan urusan sama Allah, ini urusan ibadah. Jadi harusnya lagi-lagi dalam ibadah itu juga butuh pengetahuan, butuh kearifan. Saya dulu, mohon maaf, ketika di pesantren, saat kita belajar ada azan zuhur, ya, saya angkat tangan, raise my hand, "Pak Kiai, I should go to pray zuhur." Dia marah, "Duduk dulu." Ya, taklim ini juga penting, dan sholat itu bisa kita tunda 15 or 20 minutes because we are teaching, we are in learning. Oh, baru saya tahu. Tentu Pak Kiai yang pengetahuan agama jauh lebih banyak,
dia pasti punya dalil-dalil tersendiri. Kalau Rasulullah bisa meringkas sholatnya dengan pertimbangan ada orang tua yang lemah, pasti semua ada dalilnya. Rasulullah pasti orang yang sangat memahami. Maka ada orang yang begitu mau merasa, baik dia sadari atau tidak, merasa mau soleh sendiri, mau masuk surga sendiri. Ya, jadi nggak lihat kiri kanan apa situasi yang terjadi. Ya, ini kan luar biasa contoh role model yang sudah diberikan Rasulullah. Meski menjadi imam, meski dalam keadaan mau memulai sholat yang hubungannya directly to the God, he still see the jamaah, his congregation, his people. Dan justru sholatnya diringkas. Ini yang penting untuk diketahui. Artinya apa? Untuk urusan kemanusiaan, ibadah bisa diringkas. This is no wonder, ya, tidak heran ada ayat-ayat Al-Quran yang didukung oleh Allah sendiri dalam Al-Quran. If we are in the journey, in become musafir, even 4 rakaat can be shortened to be 2 rakaat. Jadi ini kan ada dalilnya. Untuk urusan kemanusiaan kita yang menjadi musafir, yang 4 bisa jadi 2. Begitu juga ketika menjadi imam, ketika jamaahnya sudah tua-tua, sholatnya itu bisa diringkas, jangan dibalik. Mentang-mentang hafalannya banyak, suruh sendiri baca Quran, apalagi na'udzubillah sampai bilang, yang tua-tua sholat di rumah aja lah. Kan Rasul nggak pernah bilang begitu. Yang tua-tua silakan datang ke masjid, I will shorten my praying when I become imam. Yang bawa anak-anak silakan dibawa anak-anaknya. Tidak pernah Quran mengatakan kurangilah perjalanan musafir nanti sholatnya terganggu. Tidak pernah. Silakan lakukan perjalanan, yang 4 jadi 2, yang puasa boleh tidak berpuasa. Jadi Islam itu tentu agama yang harus memperhatikan keseimbangan semuanya. Jangan gara-gara puasa lemas-lemas, nanti ada gara-gara istri buka pintu terlambat, pintu dibanting, ya, ada kucing lewat, kucing ditendang, ya. Ini kok sangar bener orang gara-gara puasa, kok jadi egois banget ini, ya. Jadi puasa nggak melahirkan rasa lapang, rasa tenang. Rasulullah begitu ada anak bayi yang minta, seorang ibu minta supaya anak bayinya didoakan. Biasa itu Rasulullah mendoakan, digendong, didoakan bayi ini. Tahu-tahu pas bayi ini pipis membasahi baju Rasulullah SAW. Jadi si ibu ini merasa gagap, malu, ditariklah, dipaksalah bayi ini. Tapi Rasulullah bilang, aduh, never do it again. Jangan begitulah. Kalau soal pipis membasahi baju saya, I can clean up with water straight away. Soal pipis itu bisa dibersihkan sebentar saja, tapi the way you angry with your baby, itu akan sampai bisa kena di hati si anak bertahun-tahun. Jadi ini soal our relation. Ini soal bagaimana human relation. Itu juga sama pentingnya dengan urusan ibadah, ya Bapak Ibu. Jadi kalau bisa, itu yang saya harapkan. Saya setuju dengan pendapat Islam is more than just a matter of going to mass. Islam is more than just a matter of praying. But Islam is about how to build the great civilization, kan gitu. Ya, saya berharap kekeluargaan kita, terutama seluruh jamaah di masjid ini, ya suatu saat bisa membangun peradaban yang lebih besar, bisa membuat ini menjadi milik kita bersama dengan kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Saya salut dengan putranya Bang Ardon waktu saya sholat di sana, Ustadz Sarip. Beliau salah satu imam di masjid itu. Ketika menjadi imam tarawih, Ustadz Sarip menyampaikan pesan-pesan
makna apa yang dibaca oleh imam. Pesan-pesannya luar biasa, sangat touching, sangat menyentuh. Ya, sepertinya memang kita satu warna itu. Kalau saya simak dari cara Ustaz Sarip ceramah, materi-materi tentang kesejukan, tentang ketenangan, bagaimana menjadikan zikir itu menjadi terapi. Itu yang saya alhamdulillah di generasi kedua ya harusnya itu diperbanyak. Saya ingin setiap masjid itu ada latihan public speaking. Jadi kita bisa seperti Rasulullah lakukan, bisa kita kirim ke beberapa state anak-anak yang sudah dilatih untuk berdakwah. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Ini bagian dari ibadah yang terkait dengan human relation juga. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah kenapa saya jadi teringat. Ya, tentu tinggal di Amerika tantangannya lebih besar, tetapi banyak positifnya. Banyak dulu yang sebelum tinggal di Amerika, waktu di Indonesia nggak pernah ke masjid, tapi begitu sampai di sini ya rajin ke masjid. Artinya banyak positifnya. Mohon maaf kalau saya cerita sedikit, mungkin Bapak Ibu pernah dengar itu ada masjid namanya Masjid Jogokarian di Yogyakarta itu. Sekarang masjid itu menjadi role model. Hampir seluruh masjid, pengurus DKM masjid di Indonesia itu datang ke Masjid Jogokarian itu belajar untuk gimana memanage masjid yang luar biasa. Yang istimewa di situ diantaranya adalah itu pakai absen, itu di absensi itu pernah dibuat absensi selama setahun. Dibuat absensi, namanya siapa yang pertama datang ke masjid setiap subuh. Kemudian dalam setahun itu dilihat siapa yang pertama datang. Ternyata diambillah 10 besar yang pertama datang selama setahun itu kemudian diberikan biaya umroh gratis, digratiskan oleh masjidnya. Saya kira tidak apa-apa itu dilakukan kalau memang memungkinkan. Tentu kalau contoh-contoh ini kalau memungkinkan, kalau tidak ya mungkin kita cari yang lain. Tapi ini kan ternyata DKM-nya itu tanggap betul, ya, cerdas betul bagaimana bisa menghadirkan jamaah-jamaah yang awalnya sepi di masjid, tapi dia kreatif. Mereka berkumpul sesama pengurus masjid, apa ya kira-kira yang membuat ini masjid sepi. Akhirnya dibuatlah undangannya kayak undangan pernikahan, resepsi pernikahan, dibuat agak mewah sedikit. Mungkin dengan undangan begini bertambah yang datang. Tentu saya cerita belum tentu bisa cocok dipraktekkan di sini. Ini hanya sekedar contoh. Maksudnya kreativitas ini memang harus ada di antara kita. Memang bertambahlah sedikit itu jamaahnya. Terus gimana kalau kita belikan itu beberapa orang baju koko, sarung, mungkin mengira kalau datang ke masjid itu harus pakai sarung dan baju koko sehingga mereka malas datang ke masjid. Akhirnya dibelikan itu beberapa pakaian, dibagikan untuk jamaah-jamaah yang di sekitar masjid itu. Akhirnya rame lagi. Sekarang saking ramenya itu sholat Jumatnya sama rame dengan sholat subuh. Dibuat lagi, akhirnya kan banyak yang para gubernur dari Kalimantan, gubernur dari Sulawesi dengar semaraknya masjid ini, dia malah memberikan donasi ke masjid itu. Jadi pejabat-pejabat yang jauh-jauh pun pada datang karena simpati melihat kegiatan ini. Ibu-ibu yang biasa jualan-jualan di kaki lima itu dikatakan kalau mau pinjaman datang ke masjid kami bantu paling tidak 5 juta, nggak pakai agunan. Agunannya datang sholat berjamaah, terutama sholat subuh. Itu dilakukan. Jadi ternyata kreativitas ini sangat penting yang harus dilakukan oleh para yang punya otoritas untuk membuat peraturan-peraturan begitu. Ya, saya mendengar pendeta Joel Osteen itu kalau dia sermon khutbah itu atau memberikan speech
Itu kalau ke state-state lain itu harus di stadion, karena banyak jamaah yang nggak muat kalau nggak dibuat di stadion, pakai tiket, tapi yang datang tetap ramai. Artinya selera orang-orang Amerika itu ternyata masih hal-hal yang sifatnya memotivasi juga. Ya, artinya ini bisa kita contoh untuk melahirkan generasi-generasi yang memiliki bakat untuk giving speech, public speaking, dilatih. Kita panggil nanti siapa yang cocok untuk melatih generasi-generasi kedua ini. Saya pikir itu penting untuk apa ya? Untuk pengembangan kegiatan-kegiatan dakwah kita. Semua kita adalah dai. Kita semuanya dai dengan kemampuan masing-masing. Kenapa tidak kita minta misalnya sesekali Pak Tony bicara tentang Boeing, ya? Ya nggak apa-apa. Maksudnya bicara di sini untuk kultum. Maksudnya dari dulu itu tidak ada namanya dikotomi ilmu. Ya, dulu Ibnu Sina itu kedokteran, tapi dia juga hafal Quran. Nah, jadi jangan dikira ilmu tentang mesin Boeing itu dianggap tidak berpahala. Ya, itu berpahala juga, itu ilmu juga. Semua ilmu adalah datang dari Allah. Itu adalah bagian daripada memakmurkan masjid ini. Ya, tentu ya kalau ustadz bicara agama memang bagian memang bidangnya. Tapi kalau jamaah kita yang punya potensi itu seperti Rasulullah kan itu tuh, yang ahli perang diberdayakan. Yang ahli membuat puisi, menyusun kata-kata yang indah dibuatkan. Begitulah cara Rasulullah. Kita beragama di sini nih, tentu guru kita makin banyak guru kita makin wise. Jangan menutup diri seperti cerita Pak Rusdi tadi. Ada katanya imam nggak terima katanya sholat Jumat itu 2 trip. Wah, di tempat kami nggak ada begitu. Kalau begitu cari imam yang lain lah. Egois sekali ini. Islam tidak egois seperti itu. Ya, Islam itu sangat fleksibel, sangat kondisional, dan itu diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti saya sudah sebagian jelaskan kemarin itu, ada orang yang berpuasa bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini berpuasa, boleh nggak saya kiss my wife, kata orang yang bertanya ini. Kata Rasulullah, jangan cium istri, itu membatalkan. Jadi pulanglah ini. Tahu-tahu kedua ada lagi yang bertanya, ya Rasulullah, boleh nggak saya mencium istri saya saat berpuasa? Boleh. Kata Rasulullah. Loh, tadi bilang nggak, ini kok orang lain bilang boleh? Berarti kan kondisional. Semuanya kondisional, jadi kita nggak boleh kaku. Ya, ada orang belajar agama tapi nggak belajar kaidah usuliyah, jadinya kaku. Akhirnya bertemu ini dua pasangan tadi, cerita, loh saya kok dilarang, loh bapak kok boleh. Datang protes yang dilarang tadi. Kenapa saya dilarang mencium istri saya, kok bapak itu boleh? Kata Rasulullah, saya tahu kalian ini pengantin baru, jadi biasanya kalau pengantin baru nanti keterusan, jadi kan merusak puasanya. Yang satu lagi itu sudah pengalaman, dia sudah senior, jadi kalau cium ya cium aja gitu ya, nggak bisa menahan diri. Cara Rasulullah ini namanya role model yang harus dicontoh. Ya, ketika suatu kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menitip doanya kepada sahabat Umar bin Khattab, apa katanya? Ya Umar, la tansani fi du'aik, aku titip doa ya, doakan saya ya nanti ketika kamu pergi ke Makkah. Bayangkan seorang Rasulullah, kekasih Allah yang doanya paling makbul, manusia yang doanya paling makbul di muka bumi ini, titip doa sama Umar. Apa itu? Disitulah
down to earth ya. Itu namanya apa itu? Ketawaduan, humble, apalagi kerendahan hati, apalagi seorang Rasulullah. Nah, kita ini dalam bersama-sama ini harus memiliki sifat rendah hati lah. Ya, itu yang penting yang akan menguatkan kebersamaan kita di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai sholat menghadap ke belakang, dia mengatakan seperti ada yang nggak datang ini salah satu jamaah. Biasa dia sangat rajin. Ayo setelah kita berdoa bersama-sama, kita kunjungi sahabat kita yang nggak datang ini. Ditanya melewati berbagai jalannya panjang jauh, tanya dari masuk satu kampung yang lain, akhirnya ketemu juga rumah jamaah itu, ketemu sama istrinya. Kenapa nggak datang? Suami saya sudah meninggal seminggu yang lalu. Ya Allah, ternyata memang begitulah Rasulullah tanggapnya sama seorang yang biasanya datang terus nggak datang, dicari itu. Disitulah kekuatan bersama. Makanya kata Rasulullah, alaikum bil jamaah. Ayo, kebersamaan kita ini adalah kebersamaan yang sama-sama menguatkan kita, kebersamaan yang insya Allah mempertemukan kita nanti di surga, Bu ya. Itulah, jadi kita bukan hanya congregation in this mass, tapi congregation juga nanti di surga. Jadi mungkin sudah saya sampaikan sedikit betapa kelebihan di Amerika ini mengingatkan kita seperti ulama besar Muhammad Abduh yang dia melakukan traveling ke Amerika, melakukan traveling ke Eropa. Dia bilang apa? Seperti ila biladi Amriki Uruba ro'aitul Islam walam ajid muslimin, katanya begitu. Mungkin sering dengar ini. Wa safartu ila biladil Arab ro'aitul muslimin walam ajid Islam. Lu kok ke Bali ya, kata apa Muhammad Abduh. Saya traveling ke Eropa, ke Amerika, Islam dipraktekkan di situ, tentu dalam beberapa hal. Apa itu? Kalau mau kita cek dari sisi disiplinnya, dari sisi kerapiannya, dari sisi semangat membacanya, dari sisi semangat untuk environment conservation, dari sisi pokoknya banyak yang justru ajaran-ajaran Islam dipraktekkan di sini. Ketika saya berjalan-jalan ke tanah Arab, katanya ke Timur Tengah, justru nggak dipraktekkan ajaran-ajaran Islam itu. Nah, ini kan menjadi semacam rasa optimis bagi kita bahwa di sini harus silang saling. Artinya ada positif yang harus kita ambil, ada negatif yang tentu tidak perlu kita ambil, karena Islam adalah agama yang bukan hanya urusan ibadah kepada Allah, tapi juga urusan human relation. Pertanyaannya, kenapa kita disuruh sholat in congregation? Kenapa? Bahkan dikasih 27 times better gitu ya, dikasih 27 kali lipat pahala, karena di dalam sholat berjamaah itu ada jamaah yang kalau kita saling bercanda, saling bersalam-salaman, kata Rasulullah, setelah itu dosa kita dihapuskan. Di dalam berjamaah itu ada kemampuan kita untuk memperkuat visi misi kebersamaan kita di sini. Apa yang mau kita sampaikan di sini, apa yang mau kita bisa bangun lagi di sini. Ya, kalau memang perlu memanggil ahli-ahli untuk bisa mengajarkan pada youth itu, mau menjadi ahli apa, bisa kita panggil di sini. Kalau mau menjadi pebisnis, kita panggil yang mengerti tentang Islamic economy, sehingga kita bisa mengikuti jejak dulu bagaimana masjid harusnya dibangun. Jadi itu tetap saja kemarin kita kembali kepada the ultimate goal of syariah. Salah satunya adalah apa itu? Hifzul mal,
Apa tuh hifzul mal? Bagaimana kemampuan kita mengelola harta itu. Dalam hadisnya Rasulullah bersabda, alaikum bitijarah fa inna fiha tis'ata asari min rizqin. Umat Islam itu dimanapun berada harus cerdas berbisnis, bisa membuat produk yang bisa dijual, karena 90% sumber keuangan itu ada pada bisnis, ada pada perdagangan. Siapa tahu nanti di masjid ini kita buat stokis, kalau memang bisa mendapatkan permit, ada stokisnya nanti, apa yang dikonsumsi oleh jamaah kita yang hari-hari pasti dikonsumsi. Kalau kita punya jamaah 300 orang, bisa setiap orang itu berbelanja $1.000 sebulan kali 300 orang. Ya, kalau untungnya hanya 5%, 10%, tetap itu menjadi semacam bantalan ekonomi yang kuat untuk masjid kita. Ya, karena hanya dengan mengikuti jejak Rasulullah, kenapa Rasulullah menyuruh kita berbisnis kan? 90% sumber keuangan itu ada pada bisnis. Tapi sayangnya nggak semua orang cerdas berbisnis. Disinilah kita berkolaborasi kan Bapak Ibu. Ya, di sini kita berkolaborasi. Siapapun yang kita layak untuk menjadi penasihat untuk kita semua, kalau memang itu meningkatkan salah satunya tadi bisnis, ya silahkan. Ya, itu yang saya kira rahasia kenapa hifzul mal, protection of the wealth itu menjadi salah satu tujuan tertinggi di dalam di dalam syariat, di ultimate goal of syariat. Semua ulama sepakat kemampuan mengelola harta ini menjadi bagian daripada dakwah, menjadi tujuan terbesar dari salah satu tujuan terbesar dalam Islam. Ya, itu yang berikutnya, bahwa saya pernah dalam sebuah tempat mengatakan kepada jamaah di Indonesia itu, Bapak Ibu, kalau Al-Quran itu kita simpulkan, ternyata 90% isi Al-Quran itu adalah soal human relation. 10% itu adalah urusan hubungan kita dengan Allah. Tentu saya tidak pintar-pintar sendiri itu, tentu saya berdasarkan dari bacaan-bacaan yang ditulis oleh para ulama. Tapi tetap saja jamaah tadi penasaran, kok bisa, apa nggak terbalik? Dia bilang, oh enggak, memang begitu yang saya pahami dari bacaan-bacaan saya. Apa contohnya? Nah, barulah saya beberkan contohnya berdasarkan bacaan-bacaan saya. Kemarin itu sudah sebagian saya sampaikan. Apa contohnya? Ya contohnya saja ketika Al-Quran bicara tentang orang yang bertakwa, itu urusan human relation semua, saya bilang. Kita disuruh bertakwa, kita disuruh berpuasa supaya apa, Bu? Supaya kita bertakwa. Tapi definisi takwa tidak, sering kita lupakan tiga-tiganya urusan human relation, urusan kemanusiaan. Apa itu? Yang pertama, orang yang bertakwa, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang gemar berbagi. Pertanyaannya, urusan berbagi, urusan kemanusiaan apa bukan? Kemanusiaan. Yang kedua, tanda orang yang bertakwa, wal kaziminal ghais, orang yang sanggup mengendalikan apa nih, bad temper ini, kemarahannya itu. Urusan mengendalikan kemarahan, urusan kemanusiaan bukan? Human issues. Yang ketiga, tanda orang yang bertakwa kata Al-Quran adalah wal afina anin nas, orang yang love to forgive, orang yang senang memaafkan. Urusan senang memaafkan, urusan kemanusiaan bukan? Urusan kemanusiaan. Jadi kata-kata takwa tiga-tiganya urusan kemanusiaan. Yang berikutnya, kalau kita buka tafsir-tafsir Al-Quran, di mana Islam memprioritaskan urusan kemanusiaan, adalah ternyata urusan ibadah kita yang tidak sah, Bapak Ibu. Saya nggak yakin, saya sendiri tidak yakin semua ibadah yang saya lakukan sejak kecil, apakah sholat, apakah puasa, itu sah semuanya. Ada nggak ibu-ibu yang yakin semua puasa, semua sholat yang dilakukan sejak kecil semua diterima Allah? Ada nggak yang yakin semua? Ternyata Quran mengatakan, hadis Rasulullah mengatakan,
Kalau ada ibadah kita yang tidak sah, ada ibadah kita yang batal, itu bisa ditebus dengan kalau kemanusiaan kita baik. Kalau kemanusiaan kita baik sama orang, tidak merendahkan orang, berkata-kata yang baik, membantu dengan pikiran, membantu dengan harta, itu bisa menebus ibadah kita yang tadi banyak tidak sah menjadi sah. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, wa'at bi'is sayyatal hasanata tamhuha. Dosa yang tidak sah itu tamhuha, terhapus kalau kita tempel dengan banyak berbuat baik. Bahkan mencegah kita dari berbagai macam malapetaka kalau kita berbuat baik. Itu firman Allah banyak dalam Quran begitu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, banyak berbuat baik kepada sesama manusia. Wah, ternyata bisa menebus ibadah-ibadah kita yang tidak sah. Populer sekali cerita, mungkin ibu bolak-balik mendengar, tapi nggak apa-apa. Yang sudah mendengar menjadi semakin menguatkan, yang belum mendengar mudah-mudahan ini menjadi enlightening, yang menjadi pencerahan. Jadi dulu kan ada di bulan suci Ramadan, suami istri berhubungan, suami istri ini nggak sabar, ya tunggulah azan maghrib, kalau mau lega habis sholat isya. Masa siang hari sudah tahu puasa berhubungan suami istri? Datang kepada Rasulullah, aduh gimana ini, kok nggak sabar amat? Ya sabarlah, tapi kamu sudah melakukan kesalahan. Kata Rasulullah, kamu harus tebus itu dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau sudah seminggu batal, ulang dari awal. Sebulan batal, ulang dari awal. 2 bulan berturut-turut. Sahabat tadi bilang begini, ya Rasulullah, jangankan 2 bulan, sebulan aja saya nggak kuat, nggak nahan. Saya datangi istri saya. Nggak bisa saya Rasulullah, nggak sanggup saya puasa 2 bulan berturut-turut itu. Duh, inilah orang sudah berbuat salah, batal puasanya karena berhubungan suami istri, disuruh 2 bulan nggak sanggup, pakai tawar lagi, nawar menawar, pakai bargaining. Ya udahlah, kalau nggak mampu, kamu gantilah batalnya puasamu itu dengan memberi makan sedikitnya 60 orang fakir miskin tuh kan di daerah, di your neighborhood gitu. Orang tadi lagi-lagi bilang, ya gimana mau membagikan makan di kampung itu, we are the poorest, ya. Saya yang paling miskin. Waduh, ini orang sudah paling miskin, berhubungan suami istri saat berpuasa lagi. Aduh, Rasulullah pun, gimana ini. Akhirnya Rasulullah panggil sahabat-sahabat, ayo sini, kumpul, come here. Ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ini kita punya saudara susah. Ayo, siapa yang mau menyumbang buah-buahan silakan, mau menyumbang makanan silakan, mau menyumbang ya perhiasan boleh. Akhirnya dia malah dapat santunan. Kata Rasulullah, jangan diulangi lagi ya, ini bawa untuk keluargamu. Pesan yang kita ambil adalah ibadah kita yang batal, yang tidak sah, bisa ditebus dengan berbuat baik. Walaupun tadi dia nggak mampu, tapi kita yang mampu bisa kita tebus dengan banyak berbuat baik. Itu kan berbuat baik tadi urusan human relation, urusan bagaimana urusan kita dengan sesama manusia. Sampai Rasulullah mengatakan, maukah kamu aku tunjukkan amalan, jika engkau amalkan haram surga bagimu. Kata sahabat, apa itu ya Rasulullah? Berakhlak yang baik kepada sesama, ya, jangan jaga kata-kata, jaga omongan, jangan suka omongan yang kotor-kotor, jangan suka ngomong-ngomong yang merendahkan orang. Insya Allah itu haram neraka buatmu. Jadi ini lagi-lagi urusan kemanusiaan. Jadi Islam is more than just a matter of going to mass, more than just a matter of worship, tapi juga human relation, karena Al-Quran itu 90% adalah urusan kemanusiaan. Sehebat apapun ibadah kita, kalau ibadah sunnah, mungkin kita bisa tahajud 100 rakaat,
tapi itu nilainya tetap lebih kecil dibanding seorang suami yang bersusah payah, suami yang terus memikirkan untuk menafkahi keluarganya. Itu melebihi dari 1000 rakaat. Itu bukan kata saya, itu kata Rasulullah. Urusan memberi nafkah, menafkahi keluarga itu urusan kemanusiaan juga. Makanya kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. The best of you is the best who among to others. Jadi lagi-lagi contohnya masih sangat banyak. Yeah. Kalau kita memberikan makanan untuk buka puasa, kata Rasulullah, kita mendapatkan 2 pahala. Orang yang berpuasa yang memakan apa yang kita beri, pahalanya untuk kita. Yang lebih mengkhawatirkan kita adalah hadis tentang bankrupt. Tahu cerita tentang bankrupt itu ya Bu? Dia mengumpulkan pahala puasa, pahala sholat, tapi urusan kemanusiaannya nggak bagus. Ujung-ujungnya dia, singkat cerita ini karena panjang, saya nggak ceritakan semuanya. Akhirnya dia dicampakkan ke neraka. Kenapa? Banyak di dunia yang dia zolimi. Mungkin dia bekerja pada bosnya, dijanjikan gaji sekian, ya nggak diberikan gaji seperti yang dijanjikan. Mungkin pernah dia fitnah. Jadi antri semua itu, protes sama malaikat. Kok bisa dia masuk surga? Dulu saya pernah dipukulnya, nggak tahu kesalahan saya apa. Ditanya, apa salahmu? Oh iya, kasih pahala hajimu. Antri sampai habis. Akhirnya yang antri masih banyak, pahala sudah habis. Dalam hadis itu, kalau begitu pindahkan itu dosa orang yang dia zolimi ke dia ini yang menzolimi. Akhirnya dia nggak jadi dikirim ke surga, melainkan ke neraka. Ini menjadi bukti bahwa jangan main-main dengan urusan human relation ini. Jangan main-main. Sebanyak apapun beristighfar, ya, kalau urusan dosa kita sama Allah, itu Allah kasih sayangnya melebihi daripada murkanya, diampuni. Tapi kalau soal urusan kemanusiaannya nggak bagus, kita harus ada haknya yang belum kita berikan itu haknya. Ya, ini kadang-kadang kita minjam sesuatu, terus yang kita pinjami nggak nanya-nanya, biarlah dia kan masih banyak. Kita pinjam piring 1, kan belum diminta. Kenapa mesti nunggu diminta? Siapa yang menjamin umur kita? Kita tahan-tahan barang orang, ya, padahal itu tidak hak kita. Maka nanti ibu-ibu yang sampai rumah nanti ke dapur dulu. Jangan-jangan ada dandang orang, sendok orang di situ, dipulangkan itu. Kita nggak tahu umur ini. Ini mengingatkan kita, ada dulu seorang kiai ini, cerita yang sangat populer ini. Habis berdoa ada gathering di rumah, mengaji, habis ceramah, makan-makan, kiainya dekat rumahnya jalan pulang. Rupanya ada terselip daging di giginya itu. Dengar ceritanya Bu ya. Ini ceritanya ada selilit, itu namanya selilit. Ada yang selip daging di giginya. Ketika jalan pulang, terganggu dia dengan daging itu. Dia melewati pagar rumah orang, dipetiknya lah, dipatahkannya lah sebagian ranting pagar itu, digunakan untuk membersihkan gigi. Jadi ceritanya nggak lama, beberapa bulan kemudian kiainya ini kan meninggal. Waktu setelah dikuburkan itu, entah ada keajaiban apa, para santrinya itu, kan dia punya santri, bisa mimpi bareng. Itu siapa yang membuat kok ada orang bisa mimpinya bareng sama-sama? Apa mimpinya? Mereka melihat wajah kiai itu dengan wajah kesedihan yang luar biasa. Salah satu santri dengan berani menanyakan, Pak Kiai, kenapa Pak Kiai begitu sedih? Ada apa? Bukankah Kiai orang yang sangat rajin bersujud, ya, ibadahnya bagus sama Allah? Iya, tapi saya lagi tersangkut masalah. Apa itu masalahnya Pak Kiai? Iya, sebelum saya meninggal, saya mematahkan ranting pagar orang lain, saya belum minta izin, dan tolong sampaikan kepada pemilik untuk meminta ridhonya, ya.
Kemudian setelah itu terbangun sama-sama tunjuk-tunjukkan. Mimpi nggak? Iya mimpi. Lu kok bisa kita mimpinya bareng? Akhirnya santri ini pergi ke rumah. Sebenarnya kan apalah artinya sebuah ranting, ya. Tapi ini soal human relation. Santrinya mewakili kiainya minta maaf begini. Oh nggak apa-apa ya, sudah saya maafkan. Nah besoknya mimpi bareng lagi. Itu dalam mimpi itu wajah kiainya sudah berseri-seri, bersinar-sinar. Ya ini cerita yang sering diberikan dalam kajian-kajian orang-orang yang harus hati-hati dalam urusan keridoan ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, urusan human relation ini salah satu yang juga sangat penting, ya. Sampai ada orang yang kata Rasulullah rajin beribadah tetapi doesn't care with her cat, ya, dia mengurung kucingnya sampai mati kelaparan, kata Rasulullah itulah calon penghuni neraka, ya. Jadi ibadahnya bagus, ngajinya bagus, ya, tapi ya seperti itulah. Kalau urusan hewan aja kita menjadi masalah, gimana kalau kita urusannya dengan manusia? Jadi itulah kenapa kita disuruh sholat berjamaah, karena dalam berjamaah itu ada networking, ya, membangun kebersamaan untuk supaya kita tetap satu visi, satu misi. Kenapa takwa itu dikaitkan dengan urusan menahan amarah? Ya, kata Rasulullah, la taghdab walakal jannah, itu dari lisan Rasul mengatakan begitu. Jadi ibu-ibu kalau yang suka marah itu nanti ditulis, Bu, pakai tulisan indah, la taghdab walakal jannah di cerminnya itu. Jadi tiap hari kita baca. Kalau kita mau marah, la taghdab walakal jannah. Ya, kalau kita di rumah marah-marah, kita nggak bisa menciptakan suasana keluarga. Urusan menjaga keluarga, urusan syariah yang tertinggi juga. Ingat nggak Pak? Urusan kan ada 5 kemarin yang kita bahas. Yang pertama hifzuddin, apa itu protection of our religion, our faith. Yang kedua protection of the brain. Yang ketiga nih protection of mal, apa tuh hifzul mal, kemampuan mengelola harta. Yang keempat ini family nih, ya. Kalau familynya misalnya broken home, payah ini nanti, ya. Misalnya, ya, saya kagum dengan Pak Tony sama Ibu nih, manggilnya sayang-sayang terus itu. Jadi saya ingin cepat-cepat pulang, ingin mencontoh itu. Ya. Lupa namanya, ya. Sementara di kata Rasulullah, aku adalah keluarga kalau keluarga yang paling dicintai adalah yang paling bagus sama istrinya, gitu. Tidak mungkin ini menjadi tujuan tertinggi syariat kalau ini sangat krusial. Ya karena memang di situ awalnya kan di situ keluarga. Tapi kalau keluarganya suka tengkar, sedikit-sedikit marah, ya ini jadi masalah nih. Saya ada baca buku Men Are From Mars, Women From Venus. Baca nggak itu bukunya? Ternyata betul-betul beda cara merespon laki-laki perempuan tuh, cara berpikirnya beda. Ketika misalnya Pak Dodi, ya, Pak Dodi sama istri mau datang ke masjid ini, mau buka bersama. Tahu-tahu karena udah lama nggak datang ke masjid, udah nyasar kemana-mana. Pak Dodi udah keringat gitu, mana ini. Sementara istrinya sudah mentak-mentakkan kaki. Gimana sih kamu? Katanya marah-marah. Katanya tahu, misalnya. Ya. Katanya tahu. Udah putar-putar, ini terlambat, bentar lagi azan. Ya, Pak Dodi kayak jadi orang bodoh, ditunjuk-tunjuk sama istrinya gitu. Padahal yang diharapkan Pak Dodi, ucapan dari istri adalah santai aja Pak, anggap aja kita sedang pacaran, makin kesasar makin enak, makin lama gitu kan. Tapi nggak itu yang keluar. Ternyata udah sampai masjid, sudah begitu sampai azan berkumandang.
Bisa nggak terlambat, masih bisa makan bersama. Istrinya masih ngomel, jangan diulangi lagi ya Pak, katanya. Padahal udah sampai itu masih dimarahi lagi. Ya jadi kenapa protection of family itu menjadi tujuan tertinggi syariat? Ya karena itu sangat menentukan. Ya memang nggak mudah mendidik anak. Ya mendidik anak itu nggak mudah. Ya ada anaknya ini suatu hari dibilang ayahnya, nak, yuk pergi sama papa mau ke kantor. Ini mobil sepertinya ada masalah, nanti papa berhentikan di bengkel, kamu tunggu. Ya Pak. Singkat cerita, nunggulah ininya. Ayahnya dari bengkel lanjutkan ke kantor, anaknya yang menunggu. Anaknya tanya sama montirnya, how long does it take time to repair the car? Kata montirnya, it's about 3 hours gitu. Anaknya berpikir, wah 3 jam ini bisa dong saya ngapa-ngapain. Dia keluar ada 21, bisa nonton. Akhirnya dia nonton. Ternyata prediksi montir tadi salah. Dia tahunya dia punya nomor handphone ayahnya, telepon, you can pick up the car. Ya, the car already done. Ya, already being repaired. Ya, terus nunggu-nunggu ayahnya ini. Sementara si anak masih nonton santai-santai. Abis nonton dia main-main lagi. Terus begitu sampai mobil pun diantar ke kantor, dijemputlah ayahnya. Ayahnya masuk mobil, ayahnya bertanya, kenapa lama sekali nak? Kenapa nak? Ayah lama sekali nunggu. Iya itu montirnya nggak benar, tidak ekspor sama sekali. Gini, banyak maunya. Jalan lagi macet begini. Waduh, kata ayahnya, nak, ayah tahu kamu berbohong. Karena montirnya tadi 1 jam setelah diantar telepon. Tapi kamu berbohong itu tentu karena salah ayah ini. Ayah salah, nggak pintar ayah mendidik kamu menjadi anak yang jujur nak. Maafkan ayah ya nak. Biarlah ayah menghukum diri ayah sendiri karena tidak bisa menjadi ayah yang benar. Ayah biar aja pulang dari kantor ini jalan kaki ke rumah. Jangan Pak, jangan, aku yang salah. Enggak, ayah mau menghukum diri ayah karena belum bisa menjadi ayah yang baik, mendidik anak yang bisa jujur. Menangis anaknya, jangan Pak, jangan. Tapi ayahnya tetap berjalan. Ya Allah, alhamdulillah setelah itu sampai dia dewasa, anaknya tuh nggak mau lagi berbohong sama ayahnya. Tapi kan memang tidak mudah seperti ini Bu ya. Kalau kita itu, saya sendiri belum tentu itu bisa nggak saya melakukan seperti itu. Artinya dia berhasil mendidik anaknya. Ya, saya dulu mungkin nggak tahu saya sudah cerita apa belum. Waktu saya kuliah dulu tahun 90-an kan belum ada bank account, ngirim uang pakai wesel. Ya, pakai wesel. Setiap yang saya minta dulu misalnya 200.000, yang dikirim 150. Minta 100, padahal itu sudah hemat-hemat betul. Yang dikirim 75. Saya tahu karena ibu saya cerita akhirnya. Oh begitu, maksudnya apa? Biar hidup lebih prihatin. Dan alhamdulillah kuliahnya bisa selesai. Mungkin kalau itu dianggap sebuah keberhasilan ya, ya berarti ayah saya berhasil. Paling tidak saya kuliahnya jadi semangat gitu. Tapi when it's come to my son ya, saya nggak bisa melakukan yang begitu. Begitu anak saya minta katakanlah 1 juta, 2 juta, ya saya kasih seperti yang dia minta. Karena saya dulu nggak mudah kuliah di negeri di luar daerah. Begitu berapapun yang dia minta, ya saya perlunya sekian, saya tidak berani, nggak tega saya mengurangi. Saya berpikir jangan-jangan memang ini sudah pas seperti yang diinginkan. Ya itulah mungkin bedanya orang tua saya dengan saya memperlakukan anak saya. Begitu dia telepon, Father, I really need motorcycle katanya. Karena kampusnya besar, kampusnya di Airlangga di Surabaya. Nggak mungkin ini kalau nggak pakai motor. Saya bilang, aduh, tidak ada anggaran untuk beli sepeda motor. Paling beli yang second, saya bilang.
daripada yang second bagus nggak usah lah katanya. Ya Allah, padahal dulu saya minta beli sepeda aja nunggunya berbulan-bulan. Ini anak mau dibelikan sepeda motor yang second nggak mau. Nah, apakah ini akibat karena dikirim uang berapa yang diminta segitu dikirim? Ya mungkin itu bisa saja kesalahan. Kalau tadi minta 1 juta dikirim 700.000, mungkin dia berpikir ya untuk minta yang baru, padahal yang second kan bisa dipakai juga. Nah, itulah memang kenapa mendidik anak itu tidak mudah. Ya, terakhir ini masih ada waktu nih Bapak Ibu ya. Masih ada, alhamdulillah masih ada waktu. Oh ya, nanti soalnya jam 7 kurang seperempat kita akhiri dulu ya. Jam 7 kurang, kan azannya jam 7.20, jadi 7 seperempat kita selesaikan. Iya boleh, tanya jawabnya nanti, berarti saya 15 menit lagi. Jadi setelah diselidiki kenapa kok salah satu tujuan tertinggi daripada syariat Islam itu protection of family, protection of descendants, karena efeknya kemana-mana. Ada seorang dokter di Jakarta, rumah sakitnya 2 Pak, karena dianggap sangat sejahtera rumah sakitnya 2, dia dipercayakan menjadi ketua DKM di masjid yang agak besar. Semangat dia, karena backgroundnya bukan agama tapi dia belajar agama. Dia undang para mu'alaf yang sudah jadi ustadz ya, supaya mencegah misionaris itu datang dapat ilmunya ya. Salah satu yang diundang juga Ustadz Nababan itu kan. Ustadz Nababan kan mu'alaf terus jadi ustadz. Dia juga ketua DKM yang dokter ini minta diajarkan how to deliver speech, how to deliver sermon in Jumat. Jadi pingin jadi khotib juga, belajar itu. Ya, singkat cerita dia diuji oleh Allah. Bagi kita nih mudah-mudahan kita belajar banyak. Bagi seorang itu ujian itu biasa, tapi bagi dokter ini berat sekali ujian itu. Apa ujiannya? Ujiannya anaknya sama sekali nggak bakat mau jadi dokter. Kalau kita kan Bu, nggak bisa lah kita maksa-maksa anak sekarang ya Bu ya. Yang penting dia mau belajar. Tapi anak ini sempat disekolahkan kedokteran di Yarsi, daerah Rawamangun, Cempaka Putih sana. Kalau ibu yang tahu Jakarta ada Yarsi. Tapi udah 7 tahun, dah mau 8 tahun nggak selesai-selesai, akhirnya di DO. Akhirnya anaknya ini memang bukan di situ hobinya, melanjut kuliah ke Unpam. Tahu Unpam Pak? Di daerah Tangerang Selatan itu ada namanya Unpam, singkatan dari Universitas Pamulang. Dan itu diplesetkan karena memang terpencil, universitas paling murah. Padahal maksudnya Pamulang. Itu harga diri si Pak dokter yang ketua DKM ini merasa terhina gitu. Anak nggak tahu diri, setiap ketemu kawan-kawannya di masjid itu terus diulang-ulang. Kenapa kok Allah menguji saya? Padahal saya kurang apa berbuat. Itu diulang-ulang terus, kok berat amat sih jadi Islam ini. Ya, saya sudah membantu anak yatim juga, anak saya nggak patuh gitu ya. Ya, karena dia belajar bahasa Arab juga saking semangatnya, dan guru bahasa Arabnya itu teman saya dekat yang sama-sama di masjid itu juga. Dan saya dapat cerita dari ustadz ini. Lama-lama setruk juga ini dokter ini. Setruk dia, karena setiap jumpa orang itu yang terus diulang-ulang. Berat amat jadi Islam ini, berat amat jadi Islam ini. Beberapa waktu kemudian istrinya nelpon orang-orang masjid, cepat tolong datang kemari. Ya, datanglah orang-orang masjid. Apa? Mau membakar rumahnya ini dokter ini. Setruk, stres, kumpul di situ. Aduh, disabar-sabarkan. Kenapa Pak gini-gini? Ya. Udah disabarkan, kembali lagi. Minggu depannya nelpon lagi istrinya, suami saya kumat lagi, tolong dibantu. Nah, begitu datang orang-orang masjid, masuk dalam kamar, dokter tadi duduk, udah pakai
kalung tapi pakai salib itu kalungnya. Ketua DKM tuh. Ya Allah, apakah ini akibat dari ucapan yang sering diulang-ulang itu? Ya, kok berat amat jadi Islam, kok berat amat jadi Islam. Jadinya itu terjadi kan. We become what we say most of the time. Itu terjadi pada saya mendengar cerita dari Ustadz yang guru bahasa Arabnya ini, menangis saya. Ya Allah, mudah-mudahan saya nggak salah juga tuh. Berharap kita yang ambisi misalnya anak kita harus begini begitu, dan mudah-mudahan saya nggak salah gitu. Ternyata bisa terjadi begitu. Ya, true story. Untuk menjadi semacam pelajaran, saya buat di status Facebook saya, tentu nggak menyebutkan lokasinya, nggak menyebutkan namanya untuk menjaga ini kan, ini semata-mata supaya jadi pelajaran. Hati-hati dengan respon dengan ucapan yang salah. Ya, ini kan lagi-lagi ini kan human relation juga, ini kan terkait bagaimana orang tua berkomunikasi dengan anaknya. Ya, kalau salah-salah ya begitu. Ya, seperti yang saya ceritakan kemarin, kalau bertengkar sedikit istrinya yang mualaf, nanti saya kembali ke agama saya yang lama. Ada nggak saya ceritakan kemarin itu kan, itu diulang-ulang. Wah, ini harus dapat ilmu ini supaya nggak diulang-ulang lagi. Makanya saya suruh ijab kabul lagi itu kan lagi-lagi human relation itu kan kepada siapa saja, apalagi kepada yang terdekat. Jadi benar kalau para ulama mengatakan kenapa urusan ibadah itu kan ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Ini dua-duanya penting. Ibadah ghairu mahdoh ini yang disebut dengan muamalah, itu urusan human relation. Kalau ibadah mahdohnya yang urusan sama Allah, supaya kita menjaga kedua-duanya dengan benar. Tidak berlebihan kalau Rasulullah SAW mengatakan seorang wanita yang bahkan pernah melacur, memberi minum anjing yang kehausan, menjadi penghuni surga. Ini supaya kita berhati-hati. Ya, berhati-hati untuk apapun. Kadang ada dakwah itu lagi-lagi urusannya ibadah mahdoh, tapi ibadah ghairu mahdohnya kurang. Apa tuh namanya, kesalehan sosial kepada manusia banyak dibicarakan, tapi kesalehan kepada alam kok jarang dibahas. Padahal kesalehan secara alam itu juga menentukan kita. Kenapa? Alam ini kan jadi saksi. Ibu-ibu ketika sujud, ini alam ini kan jadi saksi. Berarti tambah lagi ibadah ghairu mahdoh itu adalah kesalehan kepada alam. Karena itulah kenapa disunnahkan kita sholat pindah-pindah, supaya makin banyak yang menjadi saksi. Jadi kesalehan kepada alam ini juga sangat penting. Kenapa Nabi Adam misalnya sebelum dikirim ke dunia sebagai khalifah, disinggahkan dulu di mana, Pak? Di surga. Supaya apa? Supaya kita sebagai anak keturunan Adam bisa menciptakan dunia ini seperti dunia kita, situasinya seperti di surga. Makanya untuk urusan ini Amerika ini harus menjadi role model ini, bahwa hutan itu dipelihara, nggak sembarangan ditebang. Ya. Tapi kalau di Indonesia main tebang-tebang aja itu, jutaan hektar lewat itu. Ada tuh tulisan Profesor Dr. S. Ali Kodra, bumi makin panas, banjir meluas, kasus di Jakarta. Dia meneliti dalam setiap 1 jam di Indonesia itu hutan-hutan dan pohon-pohon yang ditebangi itu dalam setiap 1 jam itu seluas 20 kali lapangan sepak bola setiap 1 jam di Indonesia itu. Apa ini kita ini negara ini nggak memikirkan itu. Padahal Rasulullah untuk urusan wudhu aja disuruh menghemat, betul nggak Pak? Walaupun even in a flowing water, ya, in flowing water we should be safe, ya, should be very economical, ya.
harus sangat hemat. Itu padahal di air yang mengalir. Harusnya di air yang pakai keran itu harus lebih hemat lagi, karena itu menjadi saksi juga. Maka ada orang-orang yang tentu saja pintu surga diberikan untuk orang-orang yang saleh kepada alam ini. Kenapa Allah mengatakan dirinya Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam ini? Supaya kita bisa menciptakan suasana di dunia seperti di surga. Kan Nabi Adam di sana, kan diceritakan kepada kita sungai mengalir, apa tuh di surga kan begitu, tajri min tahtiyal anhar, pohon-pohon yang rindang. Tapi manusia dengan kerakusannya, syahwat yang tak pernah terbendung, tak pernah terpuaskan, jadilah kesalehan kepada alam ini menjadi menjadi terabaikan. Makanya saya menulis tentang itu, bagaimana alam itu sebenarnya breath of compassionate, ya, napas kasih sayang Allah. Setiap detik kita melihat kasih sayang Allah lewat alam ini. Maka tadabbur alam itu bagian daripada ibadah yang luar biasa, karena menghadirkan kesahduan, ketenangan. Kalau kita merasakan kesahduan dan ketenangan dalam tadabbur itu, maka kita dianggap beribadah seperti 80 tahun. Itu bagian daripada tafakkur. Ibu sering dengar itu ya, kalau tafakkur sesaat itu sama seperti beribadah 80 tahun. Para ulama mengatakan alam ini adalah the shadow of God, ya, bayang-bayang keindahan Allah. Spiritual ladder, tangga spiritual untuk semakin dekat kepada Allah. Karena tadi ada ibu menyinggung, saya disuruh singgung sedikit, ya saya singgung sedikit. Jadi ada pesantren yang kurikulumnya cinta menanam itu di Garut. Para santri itu disuruh menanam, akhirnya apa yang mereka tanam diajarkan itulah yang mereka makan. Mereka no longer depend on rice. Mereka menanam umbi-umbian dan itulah yang dimakan di pesantren itu. Banyak hasil-hasil yang ditanam itu jadi bibit-bibit yang baru nanti dijual. Saya berkunjung ke sana sambil wawancara, disuguhi teh herbal dari bibit yang mereka tanam. Saya pikir ini seperti inilah harusnya dikombinasikan belajar agama itu. Ternyata di luar dugaan, kecintaan kepada tanaman-tanam ini, ada anaknya yang kecanduan narkoba, itu dibawa ke pesantren ini, disibukkan dengan menanam cinta kepada tanam-tanaman. Ternyata dengan sendirinya dia sembuh. Ternyata salah satu obat, itu temuan juga itu. Temuan orang yang sudah kecanduan narkoba itu disuruh banyak menanam, nanti manen, disuruh minum minuman herbal, itu sembuh. Tapi memang lagi-lagi ini kurang mendapatkan tempat. Tidak banyak khutbah Jumat yang berbicara tentang kesalehan pada alam ini. Padahal ini sangat penting, ya. Ini menjadi ukuran, ya, bagaimana pemahaman kita. Kita lupa, ya, Rasulullah pernah marah besar, ya, kepada orang yang ngobrol-ngobrol tapi di punggung onta gitu, ngomong tah kemana-mana, tapi dua orang ngomongnya di punggung onta. Datang Rasulullah, kamu jangan menzolimi hewan. Kenapa ngomong mesti di atas unta? Pindah, itu menzolimi hewan ini. Marah Rasulullah, ya kan? Di tempat yang lain Rasulullah melewati rumah sahabat, ini kudanya itu berdaki-daki gitu. Rasulullah marah, keluar, siapa yang punya ini? Saya lihat ini kudamu ini berdaki, jarang dimandikan, badannya juga kurus, kamu banyak memberikan pekerjaan tapi nggak kamu urus dengan layak, kamu zolim ini sama kuda. Jadi kesalehan yang begini nih kok kurang diajarkan. Kalau kita ingat ibu yang sudah haji, sudah umrah, doa Rasulullah kepada Jabal Uhud itu kan,
aku mencintai engkau ya Jabal Uhud, engkau pun mendoakan kami, kan saling mendoakan. Jadi kita lupa kalau semua ini alam-alam ini hidup, pohon-pohon hidup, gunung-gunung hidup, sampai Allah mengatakan sabbahalillai ma fis samawati wa ma fil ardh, semua bertasbih memuji Allah. Tapi lagi-lagi kita tidak menjadikan kesalehan kepada alam ini sebagai sesuatu yang penting, padahal sangat penting sekali. Ya, itu ukuran. Kenapa misalnya kisah tenggelam atau banjirnya pada masa Nabi Nuh itu sering tidak dikaitkan dengan tafsir ekologis. Apa itu tafsir ekologis? Tafsir ekologis adalah karena ketidakpedulian umat waktu itu kepada kebersihan, tentang buang sampah atau yang lain-lain, sehingga menyebabkan alam membalas. Bahwa dalam kajian-kajian Islam dan konservasi alam ini, saya menulis di artikel saya misalnya green supisme. Green supisme itu maksudnya bagaimana advokasi pemeliharaan lingkungan itu dengan nilai-nilai tasawuf. Seorang sufi itu mencabut rumput tanpa sengaja saja itu merasa berdosa sekali itu. Misalnya nggak sengaja mencabut rumput, boleh jadi rumput ini sedang berzikir. Memakan itu betul-betul apa yang masih kalau yang jarang nggak dimakan. Misalnya hewan, tumbuhan dilihat dulu. Menjemur pakaian paling pantang itu di atas rumput atau di pohon. Ya, ini ajaran-ajaran sufi seperti ini harusnya dikembalikan di era sekarang yang kadang-kadang orang nggak peduli, seolah-olah ini benda mati semuanya. Sehingga ada kajian green supisme itu. Orang yang zuhud kepada dunia tidak mungkin suka berboros-boros. Ya, rusaknya negara ya karena boros kan Bapak Ibu, masing-masing mau mengambil sendiri-sendiri. Rusaknya negara karena tamak, ya, semuanya mau diambil. Ada dulu di Jawa Timur itu entah tambang apa itu dikerok, itu ada yang menghalang-halangi, tapi oleh bosnya yang menghalang-halangi itu dilindas saja. Itu betul-betul setelah itu dilindas, itu bisa nanti dilihat beritanya itu, saking rakusnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lagi-lagi kembali kesalehan kita itu bisa kesalehan kepada Allah, kesalehan pada sesama manusia, dan kesalehan kepada alam. Insya Allah semuanya itu bisa kita wujudkan di lingkungan kita ini, di masjid kita ini kita lanjutkan. Insya Allah anugerah Allah, keberkahan Allah turunkan di muka bumi ini. Saya kira sebagai pengantar saya cukupkan. Mudah-mudahan nanti ada kita lanjutkan dengan dialog. Saya kembalikan kepada Ibu Ustazah moderator. Silakan Ibu. Makasih doanya Ustaz. Jadi kesimpulannya Islam itu bukan hanya ibadah langsung dengan Allah, tapi kita juga harus bisa tawazun, ya, punya keseimbangan. Ada ibadah namanya ibadah makhluh, ada ibadah ghairu makhluh, jadi ibadah langsung yang hubungannya hablum minallah, dan ada ibadah ghairu makhluh yang tidak langsung, yaitu hablum minannas dan hablum minal alam. Terima kasih sekali Ustaz untuk pengingatnya bahwa tujuan kita untuk berpuasa itu untuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan takwa ini tadi bagus sekali tuh Ustaz, sampai apa hubungannya itu ternyata dengan hubungan human, hubungan dengan manusia, ya, yaitu dengan kita gemar untuk berbagi kepada sesama, dengan kita mampu mengendalikan kemarahan dan juga senang untuk memaafkan. Terutama saya pribadi anak itu hobinya marah dan susah memaafkan Ustaz. So mungkin nanti salah satu ininya ya, pertanyaan, tapi saya silahkan yang lain dulu. Saya ada pertanyaan dengan hubungan antara kita, kok kita sholat misalnya rajin tapi kok akhlaknya jelek kayak gitu. Jadi, tapi sebelumnya silahkan untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau bertanya.
Oh, Mbak Dia, maka silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya itu kan ada beberapa kali mendengar orang yang meninggal itu sudah sakaratul maut panjang gitu, terus nggak meninggal, katanya karena ada ilmu gitu, ada jin di dalam badannya gitu. Nah itu sholat, tapi ada begitu, ada yang sampai harus dibacain ya air yang udah dibacakan Yasin berkali-kali gitu. Itu bagaimana Ustadz? Itu apakah syirik atau bagaimana Ustadz? Bagaimana itu? Saya bingung itunya apa begitu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca Yasin itu kan sebenarnya semacam bagian daripada doa, meskipun ada yang aliran atau mazhab tertentu yang menganggap itu sia-sia. Ya, kalau saya adalah termasuk yang percaya ketika kita membaca Al-Quran itu dengan harapan itu bagian daripada doa, ya serahkan sama Allah, jangan dikat duluan. Itu apa itu? Ya. Jadi begini Bu, soal dia punya ilmu sehingga ilmu itu menghalanginya yang membuat dia susah untuk mati, biasanya ada kiai-kiai tertentu yang bisa melihat itu. Maka tidak semua kemampuan melihat itu dimiliki oleh semua kiai atau semua ustadz. Maka sebaiknya datangkan kiai yang kira-kira memang dia bisa mengeluarkan ilmu itu. Memang ada ilmu itu, ketika didapat itu sempat semacam ada perjanjian bahwa dia tidak akan melepas itu sampai akhir hayat. Jadi nggak bisa lepas, susah mati. Itulah mati yang sebenarnya sudah disiksa Allah sejak dia hidup itu sebenarnya. Saya juga banyak cerita kisah nyata yang begini-begini. Misalnya yang sering dilakukan seorang yang ahli dalam bidang pengobatan, dikenal sebagai katanya sih tabib, tapi dia juga sebagai paranormal, dia juga sebagai orang yang katanya mengerti tentang penyakit. Ternyata dalam proses pengobatannya itu dia menggunakan bantuan-bantuan jin tersebut. Jin itu ada kalanya memang datang ketika dia beribadah, atau datang sendiri itu dalam bentuk misalnya apa keris itu memang terbang begitu, datang ke tempat dia itu minta dijaga, dipelihara. Ya itu kan kerjaannya jin bisa saja. Tahu-tahu yang saya langsung dengar dari yang bersangkutan, di bawah sajadahnya itu begitu sholat selesai ada batu cincin yang belum pakai ikatan disuruh bawa ke tempat yang bisa mengikat, nanti dipakai, itu nanti bisa jadi untuk pengasih, bisa bikin orang kaya juga ya, bisa orang simpati aja gitu. Itu kan kerjaan-kerjaan jin seperti itu. Nah dia percaya itu, sehingga yang begitu-begitu itu harus dibuang memang. Dan kalau itu bagian daripada keluarga kita coba dulu sendiri, kita coba baca apa yang bisa kita baca ayat kursi, baca surat Al-Baqarah atau akhir Al-Baqarah, kita baca surat Al-Ikhlas misalnya, kita gunakan air yang kita baca tadi untuk kita ambil wudhu kan. Misalnya dia nggak bisa berwudhu karena sudah sakitnya parah, ya itu dibasuh mukanya seperti dia berwudhu itu. Kalau kita dengan khusyuk, insya Allah itu hilang itu ilmu-ilmu itu. Tapi kalau kita tidak percaya diri, panggillah kiai yang bisa membuang. Ya memang itu sering terjadi
susahnya mati itu karena ada ilmunya. Tapi kan ilmu itu macam-macam ya. Makanya kalau kita tidak percaya diri, panggillah kiai yang bisa membantu mendoakan itu, supaya jangan sampai nanti memanggil yang salah juga, yang dipanggil dukun juga. Saya pernah dengar cerita ini, susah meninggal yang dipanggil dukun juga. Akhirnya apa kata dukunnya? Oh, ini supaya cepat meninggalnya, mukanya ini harus disapu sama penyapu rumah itu. Aneh-aneh aja itu. Tapi pengalaman memang dia meninggal setelah itu, tapi kan caranya nggak begitulah ya, janganlah begitu dah, itu bagian daripada syirik itu. Lebih aneh lagi, ada dukunnya bilang, oh ini dalam penerawangan saya ini bisa meninggal kalau the roof ya, atap rumahnya itu dibobol itu baru meninggal. Ternyata betul, jadi begitu atapnya dijebol meninggal. Tapi lagi-lagi ini sesuatu yang panjang perdebatannya nanti. Tapi itu bagian daripada siksaan juga itu. Kalau memang dia punya ilmu, kalau misalnya tidak ada hubungannya dengan ilmu, yaitu kan ada juga orang yang susah meninggal tidak selalu ada hubungannya dengan ilmu yang dimiliki. Na'udzubillah, Bu, mungkin saya perlu ceritakan juga. Saya punya teman namanya Ustadz Yusuf, tinggalnya di Medan, di daerah Bandar Khalifah namanya. Ustadz Yusuf ini cerita sama saya, suatu hari katanya dia pernah minta dipanggil sama keluarga yang keluarganya ini susah meninggal. Dia angkat tangan berdoa. Ini memang orang soleh, Ustadz Yusuf ini. Tapi begitu berdoa itu perut orang yang tadi belum meninggal itu membesar seperti balon ditiup gitu. Begitu ditutup doanya, perutnya itu meledak, mengeluarkan cairan itu sampai kena ke muka Ustadz Yusuf ini tadi. Kata Ustadz Yusuf tadi, baunya itu seminggu baru hilang. Rupanya bangkai manusia itu jauh lebih bau daripada bangkai binatang. Saya penasaran, itu kenapa kok sampai begitu? Itulah Allah sudah siksa sebelum dia meninggal. Kerjanya rupanya, dia rupanya dukun juga, yang kalau orang minta, misalnya ada suami istri supaya supaya bercerai gitu-gitu. Nanti kalau ada saingan bisnis berjualan, supaya jualan yang sebelah itu nggak kelihatan orang, itu dia mau memberikan itu. Tapi meninggalnya seperti itu, sampai perutnya meledak seperti itu. Nggak tahu di Amerika ini ada nggak yang ilmu hitam begitu. Kalau saya pernah dengar itu saingan rumah makan, aneh tuh, nasi baru diangkat dari rice cooker itu sudah berulat, itu basi dimakan. Ya itu kan kerjaan jin itu. Jadi yang begitu itu, kalau punya ilmu begitu itu yang susah mati. Jadi ada yang begitu ya. Tapi jangan digeneralisir semua yang susah mati punya ilmu hitam, belum tentu juga. Ada juga orang mengatakan, wah dia nggak mengucapkan la ilaha illallah. Jangan gitu. La ilaha illallah itu tidak harus di bibir. Ya, mudah-mudahan tidak sanggup mengucapkannya di bibir, dia mengucapkannya di dalam hati. Jadi jangan cepat-cepat menuduh, oh dia su'ul khotimah itu. Belum tentu. Jadi kita berbaik sangka sama orang lain, tapi kita hindarilah ilmu-ilmu yang begitu. Banyak orang nggak sanggup menahan ilmu itu. Jadi seperti saya katakan kemarin, jin itu istilahnya nggak minta yang berat-berat sebenarnya. Saya langsung cerita sama yang bersangkutan yang kerja sama dengan jin itu. Mintanya cuma tiap pagi dikasih kopi, tapi tanpa gula, diletakkan di sudut kamar. Itu aja, nanti sudah malam diganti. Ya memang nggak berat menyiapkan begitu, tapi kan kecenderungan itu. Bahkan kalau ditanya, jadi guru dia katanya gaib. Siapa gaib ini? Katanya tiap hari menyuruh baca surat Yasin 40 kali. Baca surat Yasin kan memang bagus, tapi kalau disuruh oleh guru yang nggak jelas itu apa? Jadi udah bukan Allahnya di mana ini? Itulah, jadi tauhidnya tuh sudah masuk
berubah jadi syirik. Jadi hati-hati dengan tawaran-tawaran ilmu begitu. Makanya kita disuruh baca la ilaha illallah itu kan tolak, pikirkan dulu ini merusak tauhid apa enggak. Makanya la ilaha illallah tidak dulu, supaya jangan kok cepat sekali mau ditawari ini mau. Naudzubillah. Jadi banyak yang terjadi seperti itu. Kalau ibu misalnya percaya ada orang yang susah meninggal, coba tadi saya bilang airnya itu dibacakan surat tertentu, ayat kursi, kemudian diwudhu. Dia kan misalnya nggak bisa wudhu sendiri, kita atau suruh anaknya yang nanti dia berwudhu dengan air itu. Biasanya ilmunya itu hilang kalau yang begitu. Kalau belum hilang juga ya panggil kiainya. Terus oh gitu, terus gimana? Alhamdulillah. Wah, jangan bingung ya, memang Allah kasih kebersihan hati ibu yang membaca itu ya, mudah-mudahan. Iya, makanya kalau ada tawaran ilmu gitu jangan diterima aja. Kan sekarang banyak ilmu-ilmu begitu tuh, supaya ilmu pengasih lah. Kalau dia jualan pakai ilmu penglaris lah, itu syirik semuanya. Hati-hati, untuk apa itu semua dunia? Ya, silakan yang lain Pak. Mau ini. Kita masih ada waktu atau foto-foto? Oh, satu detik. Jamaahnya makin banyak. Satu lagi ya, satu lagi. Ya, Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya, di Quran surat Asy-Syura 30 terjemahannya berbunyi, dan apapun musibah yang menimpa dirimu disebabkan oleh buah tanganmu. Kita tahu musibah itu bisa menimpa ke orang yang gablek dan orang yang saleh. Nah, kira-kira orang saleh, orang ahli agama, ahli ibadah itu buah tangan apa ya kira-kira Ustaz yang menyebabkan mereka itu dapat musibah? Begitu, Ya. Ustaz. Ya, waktu terjadi musibah tsunami di Aceh itu banyak orang berpendapat karena di Aceh banyak kemaksiatan gitu. Saya pikir ini kesimpulan yang tergesa-gesa ya. Kalau soal banyak kemaksiatan, di mana-mana kemaksiatan. Di Jakarta apa nggak banyak kemaksiatan? Banyak juga. Jadi sebuah musibah itu kalau untuk orang yang pelaku dosa itu bagian dari teguran, bisa juga sebagai peringatan. Kalau untuk orang yang baik dapat musibah, tentu itu kalau dia meninggal justru meninggalnya syahid gitu. Untuk orang yang baik itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Mudah-mudahan untuk orang yang berbuat zalim itu menjadi sadar, dia mau bertobat kepada Allah. Jadi bisa dua itu ayat itu kan, bisa juga musibah itu karena kesalahan yang bersangkutan sendiri, atau bisa juga dalam ayat yang lain ma'asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Ada juga itu memang sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah semuanya sebelum kita lahir, itu sudah memang ditentukan oleh Allah kita akan mendapatkan musibah seperti itu. Jadi memang ada dua jenis ayat ini, yang satu memang karena kesalahan manusia, dosa-dosa manusia, yang kedua karena memang sudah ditakdirkan, tergantung kepada siapa ini. Kalau kepada pelaku maksiat itu bagian daripada peringatan yang keras supaya dia bertobat. Kalau itu dikatakan azab, ya separuh azab, karena dia masih dikasihkan kesempatan untuk bertobat gitu. Jadi saya kira begitu Pak. Silakan yang lain Ibu. Kayaknya Ustaz langsung tutup aja ya. Kita tutup aja ya. Doa ya. Baik, sebentar. Baik Bapak Ibu, sebagai penutup taklim kita pada hari ini, mari sama-sama kita bermunajat, berdoa. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima puasa kita, menerima ibadah kita, menjadikan kita keluarga besar yang terus saling mendoakan
Insya Allah dengan kebersamaan kita di sini kita bisa menjadi role model sehingga semakin banyak saudara-saudara kita yang mendapatkan hidayah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabb kami, di penghujung Ramadan pada tahun ini ya Allah, kami berharap dengan penuh harap kepadamu ya Allah. Tambahkan rasa khusyuk kami dalam setiap ibadah-ibadah kami ya Allah. Tambahkan rasa syukur kami atas nikmat yang kau berikan kepada kami. Singkirkan berbagai macam penyakit-penyakit hati yang mengganggu kekhusyukan kami dalam beribadah. Oh Allah, accept our fasting and prayers, overlook and remove our shortcomings, and forgive our sins. Oh Allah, make us among those whose deeds are accepted, and do not make this Ramadan our last. Grant us the blessing of witnessing many more Ramadan and good health and well-being. Oh Allah, free us from the hellfire and write us among the people of Jannah. Forgive us, forgive our parents and our loved ones, and reunite us in the highest paradise by your mercy, O most merciful of the merciful. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa binasta'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekarang acara foto-foto ya di luar. Sebelumnya saya mohon maaf lahir batin. Distribusi makan.